Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengembangan metode pembelajaran PKN yang disusun oleh Amiratun Nikmah, Siti Fatimah Zahroh, dan Sulistianingrum. A. Pengertian pembelajaran PKN. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut pandangan Sumantri, pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat PKN identik dengan istilah civic, yaitu mata pelajaran yang bertujuan membentuk atau membina warga negara yang baik, warga negara yang mau, tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya. Sumantri menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education itu ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah, meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang baik dalam masyarakat demokratis, termasuk juga menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara. B. Pengembangan pendidikan pembelajaran PKN. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mencakup tentang nilai, moral, dan norma yang telah ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan MI atau SD, mencakup proses pelaksanaan belajar dan pembelajaran PKN. Adapun indikator dalam pengembangan PKN sendiri mencakup 1. Menjelaskan konsep model pembelajaran PKN. 2. Menguraikan model pembelajaran PKN di kelas rendah. 3. Mencermati contoh pembelajaran PKN di kelas rendah. 4. Mengembangkan model pembelajaran PKN di kelas tinggi. 5. Menerapkan model pembelajaran PKN di kelas tinggi. Selanjutnya, pengembangan metode pembelajaran PPKN. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggunakan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sebuah pembelajaran biasanya tidak dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran yang rumit, tetapi model pembelajaran dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan menjadikan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, pendidik harus mengaitkan model-model pembelajaran siswa. Jenis-jenis model pembelajaran PPKN SD atau MI. Yang pertama, model pembelajaran demonstration merupakan model mengajar yang menggunakan peragaan untuk menjelaskan suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran direct instruction merupakan pembelajaran langsung di mana guru mentransformasikan informasi secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Yang ketiga, model pembelajaran group investigation merupakan tipe pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dilakukan bersama-sama secara berkelompok dan struktur yang dengan baik, di mana siswa ikut berperan dalam pembelajaran yang dilaksanakan guna memecahkan masalah. Yang keempat, model pembelajaran jigsaw. Dalam model pembelajaran ini, siswa belajar dalam tinjang heterogen. Siswa diberikan tugas untuk membaca beberapa bab dan diberikan topik-topik yang berbeda. Yang terakhir, model pembelajaran inquiry-based learning. Model ini merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pendidikan, di mana peserta didik mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Pengembangan strategi pembelajaran PKN. Pengertian strategi pembelajaran
adalah suatu prosedur yang digunakan guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut kata strategi berarti siasat atau kiat. Strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Berikut kriteria pemilihan strategi pembelajaran di SD atau MI. 1. Faktor pemilihan berupa pemilihan bahan ajar, terutama berhubungan dengan tingkat kedalaman dan keluasannya. 2. Faktor penentu, seperti penetapan tujuan pembelajaran terutama harus berorientasi pada semua domain dalam pembelajaran. 3. Faktor efisiensi yang berorientasi pada ekonomi, terutama pada pemilihan yang sederhana, mudah, dan murah. 4. Faktor efektivitas yang berkaitan dengan instrumen yang digunakan, terutama instrumen yang berkaitan dengan tujuan, tugas-tugas, dan motivasi. 5. Faktor relevansi yang berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. 6. Faktor pengaturan yang berkaitan dengan pengaturan interaksi belajar yang multi-way traffic communication, pengaturan mengenai pengelolaan pesan yaitu expository, heuristik, dan hipotetik.